Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera saya ucapkan kepada seluruh sahabat pembelajar dimanapun Anda berada. Gimana nih keadaannya hari ini? Semoga senantiasa sehat walafiat dalam menjalankan aktivitas setiap harinya ya. Amin. Oke, siang hari ini kita kembali lagi berjumpa di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk yang belum tahu Indonesia Belajar itu apa? Indonesia Belajar merupakan media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan dari narasumber terbaik hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa sahabat pembelajar download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Sahabat pembelajar juga bisa langsung aja cek website kami di www.indonesiabelajar.id atau follow Instagram kami di @indonesia_belajar.id. Jangan lupa juga untuk klik like pada laman Facebook kami di indonesiabelajar.id. Bersama saya Cut Fitria di sini yang tentunya akan menemani sahabat pembelajar selama berlangsungnya seminar online hari ini. Oke, sahabat pembelajar, seperti hari Kamis biasanya, kami kembali menghadirkan seseorang yang luar biasa. Beliau adalah Bapak MG Danang Priyadi SPD MMCPM, seorang motivator, trainer, writer, author, adventurer, and pathfinder director certificate yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Danang, semangat pagi. Semangat pagi. Selamat tahun baru. Salam sehat dan bahagia selalu dari Danang datang untuk menang. Silahkan Cut Fitria. Ya, baik Pak Danang. Gimana keadaannya hari ini Pak? Luar biasa, gembira ini berkumpul dengan seluruh adik-adik, saudara-saudara di sini dari Sabang sampai Merauke. Dan saya senang hari ini melihat Pak Stef bukan hanya berpapar-papar saja, tapi dia mulai komitmen untuk banyak senyum di tahun 2022. Betul ya Pak Stef ya? Ya, sahabat pembelajar, hari ini kita juga kedatangan bintang tamu yang spesial. Beliau adalah Bapak Stefanus G. Waryono, MSc Han CTM, seorang Certified Authentic Motivator, Rep Sales Trainer, and Leading Coach, yang mana sudah hadir juga di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Stefanus. Semangat pagi, Mbak Fitria dan teman-teman semua sahabat pembelajar dimanapun Anda berada. Ya, baik Pak. Sahabat pembelajar, hari ini kita akan bahas resolusi tahun 2022. Nah, tahun baru ini selalu memberikan kita semangat baru dan niatan baru untuk menjadi yang lebih baik lagi. Apa saja sih yang harus kita persiapkan untuk menapaki tahun baru 2022 yang mana akan tercerahkan bersama Pak Danang dan Pak Stefanus Kamis hari ini. Nah, untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya bisa langsung aja ketik di kolom chat atau klik raise hand. Nanti saat sesi diskusi tanya jawab akan kami perkenankan untuk interaksi dengan Pak Danang dan Pak Stefanus. Oke, sahabat pembelajar, mari sama-sama kita simak resolusi tahun 2022. Kepada Pak Danang, kami silahkan. Oke, selamat tahun baru, semangat pagi, salam Danang datang untuk menang. Jadi terima kasih Cut Fitria, selamat tahun baru juga untuk Pak Stef, ada Ibu Rere Revita, ada Bapak Nofrisal yang selalu setia, Ibu Niswati, Bapak Amir Manurung, lalu ada Bapak Agus Wibowo, Nopen, Ibu Kus India, Ardian Dio, Triyuni Susilowati, Nikola, Fitra, dan masih banyak lagi ya. Jadi seolah-olah resolusi itu sesuatu yang susah. Sebetulnya ada sesuatu yang mudah-mudah saja. Misalnya resolusi untuk hidup sehat, untuk lebih ya terstruktur hidupnya, untuk menghilangkan kebiasaan menunda-nunda pekerjaan, lalu fokus ya pada suatu hal atau suatu pekerjaan, mempelajari hal yang baru, berhemat ya, lalu kemudian bisa aja resolusi untuk membuat catatan motivasi dan prestasi, lalu juga misalnya resolusi untuk memperluas relasi. Nah, saya lihat ini luar biasa nih relasi-relasi dari Indonesia Belajar ini dari berbagai tempat, pihak, institusi, dan lembaga. Ya, luar biasa. Lalu misalnya resolusi untuk meraih target. Lalu kemudian lebih banyak berbagi, bersedekah dengan orang lain. Nah, kelihatannya itu gimana caranya? Ya, bisa aja misalnya dengan mencapai hal-hal seperti dream it, dimimpikan. Seperti saya akan menulis buku lanjutan dari buku-buku yang saya yang pertama, kedua ini. Ya, bulan Januari Februari akan muncul 50 kesalahan sales dan solusinya. Setelah selesai itu resolusi saya membuat buku adalah 77 cara bodoh atau 7 cara kehidupan, keajaiban dalam kehidupan. 77 kehidupan, keajaiban dalam kehidupan. Lalu believe it, yakin bahwa itu bisa ya. Lalu kemudian see it, diimajinasikan.
Kalau itu bisa, berarti bisa berbagi, menginspirasi banyak, terlebih juga lewat Indonesia Belajar ini. Lalu see it, ya, itu mengimajinasikan, lalu pray it, berdoa. Ya, kita bukan mengandalkan diri antroposentris, tapi berdoa supaya Tuhan yang mengabulkan. Bukan karena kita mampu kita dipanggil, tapi Tuhan yang akan memampukan kita. Tentu saja perlu plan it, direncanakan, kemudian work it, dikerjakan, dan terakhir kita kalau sudah terjadi seperti buku-buku saya yang kita ulang 5 kali, 2 kali, laku puluhan ribu eksemplar, 5.000 eksemplar, ya ada kebebasan finansial. Nah, itu tinggal menikmati. Nah, persisnya bagaimana? Nanti ini ada dosen dari Politeknik Jakarta yang luar biasa mengawali tahun baru ini. Beliau akan membuka wawasan untuk kita semua untuk resolusi 2022. Kita ikuti sama-sama di Indonesia Belajar. Salam Danang, datang untuk menang. Silahkan, Coach Fitria. Luar biasa semangatnya Mas Danang selalu ini. Silakan Mbak Jud. Ya, kami silakan kepada Pak Stefanus untuk memaparkan tentang resolusi tahun 2022. Oke. Oh, baik. Terima kasih. Semangat pagi semua, sahabat pembelajar dimanapun Anda berada. Mbak Jud bisa slide saya, Mbak. Oke, ya sahabat pembelajar, hari ini kita luar biasa bisa bertemu kembali di tahun 2022. Tentunya ini semua karena anugerah Tuhan semata ya. Kita masih bisa sampai hari ini menjalani kehidupan di dunia ini, tentu tidak lepas dari kemurahan Tuhan, dan karena juga tugas kita di dunia ini ternyata belum selesai, masih ada yang harus diselesaikan. Maka tolong lanjut, silakan. Ya, ini barangkali tadi sedikit saja Mbak Cut sudah perkenalkan. Saat ini saya masih aktif sebagai dosen di Politeknik Jakarta Internasional JIHS di Jakarta di SCBD ini. Selain sebagai pengajar dan juga Certified Theocentric Motivator. Bapak Ibu, teman-teman, sahabat pembelajar, lanjut slide saya. Sebelum kita lanjut masuk ke resolusi, tentunya setiap dari kita melakukan evaluasi diri atau refleksi setiap akhir tahun. Ya, saya yakin Anda juga melakukan itu yang sama ketika mau memasuki tahun baru. Ini seperti sebuah ritual ya. Sebagai sebuah ritual, hampir setiap orang melakukan refleksi akhir tahun. Apa sih yang sudah saya lakukan tahun kemarin, setahun ini, tiba-tiba kok cepet banget ya, udah tahun 2022. Lalu sepanjang 2021, apa yang sudah saya lakukan? Ya, sahabat pembelajar, mungkin tahun 2021 merupakan salah satu tahun yang berat ya, bagi banyak orang. Barangkali juga di antara kita ada yang merupakan tahun-tahun berat, melewati tahun 2021, terutama di masa pandemi ini. Lalu di 2021 juga kita sempat mengalami gelombang kedua ya, COVID, yang cukup memakan banyak jiwa, barangkali juga dari keluarga kita, teman-teman dekat kita. Saya juga sendiri mengalami hal itu ya, sehingga kita bersyukur sekali bahwa karena kemurahan Tuhan kita juga masih bisa dipertemukan siang hari ini. Kita juga masih bisa melanjutkan kehidupan kita dan memasuki tahun yang baru. Di tahun 2021 banyak hal, selain itu juga tentu banyak pencapaian-pencapaian ya. Selain hal-hal yang duka cita, kita juga harus meninggalkan itu semua. Tentu kita juga tidak lupa mensyukuri begitu banyak berkat-berkat, anugerah dan sukacita yang kita dapatkan di dalam diri kita, keluarga kita,
karir kita, walaupun mungkin banyak perusahaan-perusahaan juga yang mengalami kesulitan dalam ekonomi, ya, banyak keluarga-keluarga juga yang mengalami kesulitan ekonomi, tetapi kita juga tidak lupa bersyukur bahwa dalam kesulitan tersebut kita juga menerima banyak berkat. Oleh karena itu, tidak ada salahnya bahwa di setiap akhir tahun ini kita merefleksikan diri apa yang kita sudah capai, ya, selain juga untuk memeriksa kembali hal-hal yang sudah kita lalui, apakah semua sesuai harapan kita di tahun yang lalu. Tentu di awal tahun yang lalu kita juga melakukan hal yang sama, yaitu apa? Membuat resolusi katanya, ya. Resolusi, dan hari ini juga kita bicara tentang resolusi lagi untuk tahun yang akan kita lalui ini di tahun 2022. Apa sih sebenarnya resolusi itu? Next please. Ya, kalau menurut definisi dari KBI itu, ya, resolusi itu adalah keputusan atau kebulatan pendapat, ya, berupa permintaan atau tuntutan yang ditetapkan oleh rapat. Oleh rapat ini biasanya bukan untuk pribadi, ya, tetapi juga resolusi merupakan pernyataan tertulis yang biasanya berisi tuntutan tentang suatu hal. Nah, makanya harus ada tertulis katanya, ya, resolusi itu. Tetapi saran saya itu kita tidak bisa membuat resolusi saja, ya. Itu kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Setiap tahun kita melakukan refleksi, kemudian kita melihat hal-hal yang sudah dicapai, hal-hal yang belum bisa dicapai, kemudian kita tuliskan kembali hal-hal yang belum bisa dicapai, barangkali itu, ya. Itulah yang ritual tahunan yang kita biasanya buat. Next please. Biasanya seperti ini, ya, rata-rata resolusi yang ditulis orang, ya. Apa, ya, barangkali ini juga salah satu atau salah dua atau salah tiganya ini sahabat pembelajar juga menulis dalam resolusi untuk tahun 2022, ya, 2022 ini. Barangkali ada yang ingin mengurangi berat badan gitu kan, ya, mengurangi berat badan, atau untuk berhenti minum gitu, ya, atau berhenti merokok, kemudian mulai rajin ke gym tadi, ya, kemudian mungkin yang ingin mendapatkan atau menemukan pekerjaan-pekerjaan baru, atau ingin melunasi hutang-hutang gitu kan, atau ingin kembali sekolah lagi, ya, melanjutkan sekolah, melanjutkan kuliah ke S2, S3, ya. Barangkali seperti ini. Nah, resolusi ini biasa ditulis oleh kita semua, ya, setiap tahun nih, ya. Salah nggak? Ya, tentu tidak salah, ya. Tetapi ternyata sahabat pembelajar, bahwa menurut Richard Wiseman, ya, dia pernah melakukan sebuah riset tentang resolusi yang dibuat setiap tahun oleh orang. Ya, dia meriset kurang lebih samplingnya itu 3.000 orang, ya, 3.000 orang. Tapi ternyata hasilnya apa? Hasilnya, kata dia, 88% orang yang menulis resolusi itu biasanya tidak tercapai. Jadi dari 3.000 orang yang dia sampling, ya, artinya bisa mewakili banyak orang, itu kurang lebih orang-orang yang mencapai resolusi apa yang dia tulis di awal tahun, pada akhir tahun itu tidak lebih dari 12%. Loh, kok bisa, ya? Oh iya, ternyata memang banyak faktor, ya. Dia selidiki juga kenapa sih bisa orang-orang seperti demikian sudah nulis, ya, bahkan sudah nulis nih, apalagi yang tidak ditulis, ya. Kalau tidak ditulis, oh, waktu tekadnya aja nih, oh, tahun 2022 saya pengen ngurangin berat badan, gitu kan. Kalau nggak ditulis, ya tahun depannya lagi pun seperti begitu. Ada banyak, ya, kawan-kawan saya yang punya tekad seperti itu. Saya tanyakan di akhir tahun lagi, berat badan udah berapa? Oh, tambah naik malahan, tambah naik. Nah, itu karena tidak ditulis. Nah,
Yang tertulis aja, sisanya katanya tinggal 12% yang bisa mencapai. Nah, dia lalu melakukan yang namanya penelitian dari itu. Kenapa sih? Gitu kan? Nah, antara lain karena satu, yang mungkin pasti kita sudah sering kali membaca, sering kali mempraktekkan bahwa katanya tujuan, goals ya, atau apapun itu target itu harus dengan SMART gitu kan, dengan konsep SMART goal itu kan katanya harus spesifik, harus measurable, harus achievable, harus realistik dan time based. Itu kan ya, secara umum kita sudah paham itu semuanya, bahwa apapun yang kita tulis, oh lost weight misalnya, kita ingin mengurangi berat badan, berapa sih berat badan yang ingin dikurangi gitu kan, itu harus tertulis dengan jelas, terukur. Misalnya, oh dalam waktu 6 bulan itu saya ingin mengurangi berat badan 5 kilo, gitu kan? Itu harus terukur ya, harus terukur dan harus bisa dicapai. Nah, kemudian cara-caranya itu semua, gitu kan? Itu pasti banyak orang yang juga tidak menuliskan itu dengan detail. Jadi hanya mereka ingin kurangin berat badan, tapi tidak ada ukuran yang jelas. Kurangin berat badan itu berapa, gitu kan? Kemudian ingin berhenti merokok, terus caranya gimana? Apakah itu realistik, gitu kan ya? Kemudian tidak ada time base-nya, tidak ada dia tulis waktunya kapan untuk berhenti merokok itu. Nah, ini hal-hal yang biasanya kalau kita bicara tentang sebuah resolusi. Saya ingin mengajak sahabat-sahabat pembelajar mengambil tema ini dari sudut pandang yang berbeda. Jadi kalau sudut pandang yang demikian, pasti sahabat-sahabat pembelajar sudah belajar banyak dari tahun-tahun lalu atau dari sumber-sumber yang lain gitu. Saya coba memberikan pendekatan yang berbeda. Jadi menurut saya, boleh nggak menulis resolusi yang seperti begini contohnya? Ya, boleh, tidak salah. Tetapi apa? Ternyata banyak hal yang gagal karena apa? Karena pendekatannya berbeda. Yang ditulis di sini adalah result, ya, atau hasil. Hasilnya apa? Saya pengen kurangin berat badan, tapi apa? Tidak ditulis yang namanya proses. Next, please. Nah, saya ingin mengajak kita menyusuri 3 lapisan perubahan perilaku. Jadi sebenarnya yang kita tulis selama ini itu hanya di lapisan paling atas. Ya, paling atas, paling luar itu adalah result atau hasil. Kita hanya ingin menulis hasilnya apa? Kurangin berat badan. Prosesnya apa? Gimana prosesnya ya, gitu kan? Nah, oh ya, kalau prosesnya saya ingin kurangin makan misalnya, ya. Tapi apakah itu bisa membuat Anda bertahan? Ketika baru tulis nih tanggal 31 ya, kita tulis mau mengurangi makanan junk food misalnya gitu ya. Tiba-tiba pas tanggal 1 masuk lagi, tanggal 2 masuk lagi di kantor sama teman-teman bilang, oke, kita rayakan dulu dong ya tahun baru ya, yuk kita pergi ke rumah makan, makannya akhirnya junk food lagi gitu. Apakah secepat itu kita melupakan yang namanya kemarin yang kita tulis? Tapi ternyata memang demikian, sahabat pembelajar. Menurut penelitian yang tadi dilakukan oleh Richard Weiss, katanya semua orang-orang yang gagal tadi 88%, kegagalannya itu ya mereka hanya bisa bertahan kurang dari 8 minggu. Kurang dari 8 minggu, bayangkan ya, dari mereka tulis itu 8 minggu, itu hanya 2 bulan ya. Kurang dari 8 minggu mereka kembali kepada perilaku yang lama. Ketika
mau bilang mengurangi berat badan, ya kembali kepada perilaku yang lama, ya. Mereka masuk ke makanan-makanan yang tidak sehat, ya, membuat gemuk. Itu kembali lagi, sehingga akhir tahun ya udah hasilnya sebegitu. Malah mereka bukannya kurangin berat badan, malah nambah berat badan. Kemudian juga misalnya contoh tadi mau ke gym ya, ke fitness ke fitness center. Sahabat pembelajar, coba Anda sekarang datang ke fitness center. Ya, mungkin sekarang kalau ini karena pandemi ini ya, fitness center pun dibatasi ya. Tetapi masa-masa yang sebelum pandemi itu, kalau kita ke fitness center di bulan-bulan Januari itu penuh banget. Penuh banget. Anda tanya deh sama manajer di sana, Pak, ini penuh banget, saya malas enggak nyaman di fitness center yang kalau kita mau pakai treadmill aja tuh gantian gitu, nungguin orang selesai treadmill baru kita pakai ya, atau kita pakai alat-alat yang lain. Tapi manajer itu pasti bilang, Pak, jangan khawatir Pak, sekarang memang penuh. Kalau bulan-bulan Januari ini maksimal sampai pertengahan Februari dah. Nanti akhir Februari, Pak, Bapak datang ke sini lagi, itu udah setengah yang datang. Oh begitu? Iya, itu kebiasaan memang. Karena apa? Mereka hanya untuk mengikuti resolusi tadi. Tadi resolusinya ditulis mendaftar ke fitness center, gitu kan? Iyalah, Pak, udah bayar ya, bayarnya sih bisa ada yang 3 bulan, bisa ada yang 6 bulan. Bulan pertama pasti semangat banget datang ke gym ya. Wah, pulang kerja langsung ke gym. Besok-besok pulang kerja, aduh udah capek ya. Sampai rumah udah males ya. Kalau udah malam ya. Akhirnya sepi lagi ya. Jadi udah daftar ke fitness center sih udah daftar. Cuma ya dipakainya walaupun bayar 3 bulan, sebulan pertama aja mungkin dipakai. Coba ingat-ingat lagi, kita juga mungkin seperti begitu ya. Saya juga pernah di posisi yang sama ketika sudah bayar fitness center untuk 1 tahun. Kalau dihitung-hitung, saya masuk ke fitness center itu nggak sampai 25 kali dalam setahun. Ternyata rugi juga ya, hitung-hitung mahal banget. Berarti saya bayar fitness itu untuk 1 tahun tuh cuma 25 kali sampai 30 kali saya pakai. Itu jadinya mahal sekali kan. Nah, coba kalau kita pakai tiap hari itu, jatuhnya murah gitu. Nah, ini karena apa? Karena yang ditulis itu hanya ingin hasilnya saja, atau bahkan ya proses itu tadi ada juga yang menulis prosesnya apa gitu kan? Itu pengen hasil sehat dan prosesnya seperti apa itu ditulis. Tetapi sahabat pembelajar, saya belajar ini dari buku Atomic Habits, tulisan James Clear ya. Kalau Anda mau lebih detail bisa baca bukunya, itu juga buku yang belum terlalu lama, terbit di tahun-tahun 2 tahun lalu mungkin ya, bisa baca itu. Ini sangat inspiratif sekali bahwa ternyata lapisan perubahan yang paling penting kita lakukan itu harus dimulai di lapisan paling dalam. Apa itu? Yaitu identity atau identitas. Mengapa begitu? Ya, jadi kalau orang bicara tentang tadi contohnya, saya ingin berhenti merokok. Saya ingin berhenti merokok, tetapi identitas saya belum berubah. Nah, misalnya contoh ada dua orang ya, ada 2 orang. Menurut sahabat pembelajar, mana kira-kira yang bisa berhenti merokok? 1 orang pertama, tadinya ini 2 orang perokok ya. 1 orang yang pertama ditawari rokok oleh temannya lagi. Mau rokok nggak? Yang satu bilang, enggak saya lagi coba berhenti merokok gitu kan ya. Enggak lah, saya enggak dulu deh gitu kan. Nah, sedangkan yang kedua bilang begini, mau rokok nggak? Yang kedua langsung jawab, sorry bro, saya bukan perokok. Nah, ya padahal tadinya dua-duanya perokok nih, gitu kan? Yang satu jawabnya, saya lagi coba berhenti merokok.
Terus yang satu jawabnya langsung, oh sorry bro, saya bukannya perokok. Kira-kira menurut sahabat pembelajar, mana nih orang-orang yang akan bertahan dalam tekadnya ini dan benar-benar berhenti merokok? Saya yakin bahwa sahabat pembelajar semua setuju kalau jawabannya itu adalah orang yang kedua. Karena apa? Identitas. Identitas. Jadi, kalau kita lihat tadi, sahabat pembelajar, orang yang pertama belum jelas identitasnya. Dia hanya ingin proses, ya. Saya sedang mencoba untuk berhenti merokok. Itu masih diproses tuh. Masih di lapisan proses. Tetapi kalau yang kedua, itu dia sudah di lapisan yang paling dalam. Dia sudah memutuskan bahwa saya bukan seorang perokok, itu identitas, ya. Seperti saya misalnya, dulu saya juga demikian. Saya dulu merokok. Saya dulu merokok ya waktu kuliah, waktu awal-awal kerja itu. Tetapi ketika saya putuskan saya bukan seorang perokok, itu begitu saja saya mudah nggak perlu proses-proses gitu loh. Tidak perlu proses ya. Kalau orang katanya gini kan, proses untuk berhenti merokok itu ya tadinya misalnya satu hari habiskan 2 bungkus gitu. Saya berusahalah satu hari ini 1 bungkus gitu ya. Nanti 2 bulan 3 bulan saya kurangi jadi tinggal setengah bungkus gitu. Nanti saya kurangi lagi tinggal 10 batang sehari. Nanti saya kurangi lagi tinggal 5 batang. Itu proses. Nah, ketika ada hal yang mengganggu dia sedikit saja, dia kembali tuh kepada 2 bungkus rokok satu hari. Ketika misalnya, aduh pusing, kerjaan banyak, stres apa segala macam. Itu apa? Itu situasi yang mendukung dia untuk kembali kepada kebiasaan-kebiasaan lama. Tetapi waktu itu saya tidak demikian ya, berhenti merokok ketika saya putuskan bahwa mulai hari ini saya bukan perokok dan saya rokok yang masih sisa yang ada di tas saya itu saya buang. Berikut dengan semua ya, dengan semua perlengkapannya. Korek apinya saya buang, rokoknya saya buang, kemudian asbak di rumah juga saya buang. Nah, itu apa? Artinya saya sudah menciptakan lingkungan ya sesuai dengan identitas saya yang baru. Nah, makanya perlu menciptakan lingkungan yang sengaja menciptakan lingkungan dengan identitas saya yang baru, bahwa saya bukan perokok. Kalau saya bukan seorang perokok, itu tentu saya nggak menyediakan asbak di rumah, ya, tidak beli rokok, ya, tidak menyediakan korek, ya, karena kalau menyediakan korek, walaupun saya nggak punya rokok, nanti kalau ada teman yang punya korek nggak bro, punya nih ngerokok, bareng ngerokok gitu, itu lingkungan yang tidak mendukung, gitu. Sehingga perlu bagaimana kita menciptakan lingkungan yang mendukung untuk mendukung identitas kita yang baru. Next please. Nah, jadi Bapak Ibu sahabat pembelajar, tahun baru ini sebaiknya kita nggak perlu nulis resolusi deh. Menurut saya sendiri tidak menulis resolusi. Karena apa? Yang saya tulis adalah identity. Identitas baru. Jadi tahun baru dengan identitas baru. Apa identitas baru saya nanti saya kasih tahu di belakang akhir ini ya. Next please. Apa sih identitas itu ya? Jadi kalau kita mengubah identitas itu memudahkan kita mengubah kebiasaan. Karena dengan identitas kita yang baru, tentunya kita sadar tadi misalnya kita coba aja ya nuliskan yang tadi tertulis resolusi. Resolusi itu tadi ingin mengurangi berat badan. Ingin mengurangi berat badan. Berat badan saya ini dari sejak mungkin hampir 20 tahun yang lalu. Hampir 20 tahun yang lalu ya. Sudah 20 tahun inilah katakanlah berat badan saya stabil di hitungan 62 atau 63 kg. Mengapa bisa demikian? Karena saya tuliskan identitas saya.
bahwa saya bukan mengurangi berat badan ya, mau hidup lebih sehat, tidak. Saya menuliskan identitas bahwa saya adalah seorang pria yang sehat dan bugar dengan berat badan 62 kg ideal. Itu yang saya tulis 20 tahun yang lalu. Sehingga apa? Itu yang menciptakan saya untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak identitas saya itu. Nah, di sini ada sebagian tuh beberapa kawan saya di sini ya, mungkin ada beberapa dosen di sini. Ada Pak Agus, ada Ibu Kus, ada Ibu Yuni juga nih saya lihat nih ya. Terima kasih sudah hadir. Nah, mereka-mereka ini juga mungkin boleh ditanyakan ya bahwa saya begitu ketat menjaga identitas saya sehingga apa? Pola makan saya tuh udah terkontrol dengan sendirinya. Sekalipun Anda mengajak saya datang ke sebuah pesta gitu kan, yang makanan semua tersedia banyak, tetapi karena identitas saya tidak tergoyahkan bahwa saya adalah seorang pria yang sehat, bugar, dengan berat badan 62 kilo yang ideal gitu. Karena berat badan saya ideal adalah 62 atau 63. Itu saya jaga. Ya, jadi sekalipun itu tidak menggoyahkan iman saya untuk makan sesukanya gitu. Nah, itu yang bisa identitas itu mengubah kebiasaan ya, mempertahankan perubahan ya, sekalipun kita di lingkungan yang bisa aja nih sekali-sekali lah ya makan banyak apa segala nih sampai sepuas-puasnya, itu merusak itu ya, merusak perubahan-perubahan yang sudah saya lakukan. Karena apa? Kalau begitu nanti udah sedikit nggak apa-apa lah, toleransi. Karena apa? Identitasnya tidak kuat. Nah, identitas juga menyelaraskan goal kita itu tadi. Akhirnya ya, goal saya tercapai sampai saat ini, puji Tuhan, alhamdulillah saya selalu sehat, kemudian berat badan saya juga terjaga di sekitar itu, dan yang paling beruntung adalah apa? Saya termasuk orang yang pelit untuk membeli pakaian, gitu ya. Jadi itu juga menciptakan lingkungan. Saya sengaja menciptakan lingkungan. Ketika berat badan saya nambah, misalnya, ketika perut saya tiba-tiba kok celana saya sempit ya. Nah, karena saya pelit untuk beli pakaian, saya nggak mau menuruti beli pakaian baru. Pakaian lama saya harus muat ya, sehingga saya nggak perlu beli celana baru yang lebih besar. Karena apa? Kalau kita turuti ukuran celana kita, makin lama makin besar. Tadinya ukuran 29, aduh nggak muat nih, beli celana baru deh, ukuran 30. Besok nggak muat lagi, beli celana baru ukuran 31. Kalau ukuran saya, celana jeans saya yang saya beli 15 tahun yang lalu, saya masih bisa pakai. Sampai itu warnanya udah nggak jelas gitu kan. Celana Levi's saya 15 tahun yang lalu, ukurnya masih sama, saya masih bisa pakai dengan nyaman. Karena itu tadi ya. Next please. Jadi pertanyaannya kan, jadi bagaimana sih cara membentuk identitas gitu kan? Tentukan dulu tipe orang seperti apa yang Anda inginkan. Jadi kita harus menentukan dulu tipe orang yang seperti apa yang Anda inginkan. Jadi kalau misalnya resolusi tadi Anda ingin biasanya suka ditulis tuh ya, meningkatkan ibadah gitu ya, meningkatkan ibadah. Itu resolusi, itu proses sebenarnya. Itu proses. Mau meningkatkan ibadah misalnya, itu proses. Yang paling penting adalah tadi, Anda ingin tipe orang seperti apa, menjadi seperti apa dengan meningkatkan ibadah itu. Jadi harus Anda tentukan identitas. Misalnya Anda bisa tuliskan, saya adalah seorang Muslim yang takwa dan taat beribadah. Gitu kan ya. Dengan identitas yang baru, Anda otomatis
Otomatis itu nggak perlu lagi Anda melakukan, oh iya dah tadinya sholat sehari cuma 2 waktu gitu kan ya, cuma subuh dengan maghrib misalnya ya. Dengan Anda menulis identitas yang baru bahwa Anda adalah seorang Muslim yang taat, takwa, beribadah gitu kan, ya pasti Anda langsung ya. Seorang Muslim kewajibannya apa? Misalnya sholat 5 waktu, otomatis itu Anda nggak usah nawar-nawar. Mulai minggu depan 3 kali deh, nanti bulan depan baru 4 kali. Ya mudah-mudahan tahun depan udah bisa sholat 5 waktu kan gitu ya. Itu proses karena masih tulis dalam proses. Tapi kalau udah ada tulis identitas Anda yang baru, mulai besok atau mulai hari ini pun itu Anda akan melakukan sesuatu yang revolusioner. Ya, jadi lakukan kebiasaan sesuai identitas yang kita inginkan, karena kata identitas sendiri berasal dari bahasa Latin ya, esensial, esentitas itu berarti ada, dan identitas itu artinya berulang. Jadi yang Anda lakukan hal-hal yang selalu berulang menjadi identitas kita yang baru. Jadi tidak perlu proses-proses. Jadi teman-teman, sahabat pembelajar, jadi kalau gitu resolusi akhir awal tahun itu bagaimana? Ya mestinya sih kalau Anda sudah punya identitas yang baru, nggak perlu tuh ya namanya nulis-nulis resolusi, apalagi nulis resolusinya hanya di awal tahun. Kalau apalagi itu hanya berupa hasil, gitu kan? Karena apa? Ya kemungkinan besar kita masuk yang ke 88% orang yang tidak mencapai resolusi itu, tidak akan mencapai itu. Ya, tetapi kalau kita tulis identitas yang baru, ya hari ini kita tulis identitas yang baru, hari ini juga kita akan melakukan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Tidak perlu nunggu awal tahun atau akhir tahun atau tunggu ulang tahun lagi apa segala macam atau waktu-waktu tertentu ya. Karena ketika Anda punya identitas baru, Anda akan melakukan itu sesuai dengan identitas Anda yang baru, apapun itu. Next, please. Nah, jadi saran saya, ketika kita menulis resolusi, ya, tulis saja resolusi yang tadi seperti tadi. Tetapi resolusi hendaknya itu sama dengan life purpose kita, tujuan hidup kita. Kan banyak nih ya orang yang nulis resolusi itu karena hanya untuk shortcut aja, hanya untuk, ya kalau ditanya apa resolusi lo tahun 2022, ya masa gue nggak punya sih, gue nggak bisa jawab gitu kan ya. Ya minimal gue punya jawaban lah. Nah akhirnya orang bikin resolusi itu yang cuma sepotong-sepotong, tetapi itu bukan bagian dari sebuah purpose yang utuh. Hendaknya resolusi itu merupakan bagian-bagian kecil dari sebuah apa? Dari sebuah life purpose yang sudah Anda tetapkan. Tujuan hidup Anda apa? Kita sudah bicara waktu itu tentang tujuan hidup ya. Pernah di yang lalu kita sudah pernah bahas tujuan hidup kita apa. Nah, kalau kita sudah punya tujuan hidup, nah itu yang kita tulis ya, dibagi-bagi parsial-parsial itu. Semua resolusi yang parsial kita tuliskan itu hendaknya mendukung tujuan hidup kita selanjutnya. Kalau tadi saya katakan, jadi apa dong resolusi saya tahun 2022? Itu sesuai dengan life purpose saya sebagai seorang theocentric motivator, ya, certified theocentric motivator. Saya bersama Mas Danang dengan teman-teman di komunitas TML itu punya purpose ya, panggilan. Setidaknya dari tahun 2022 sampai 2027 kami punya purpose yang sama dengan identitas yang baru. Kita adalah orang-orang yang terpanggil untuk menyebarkan theocentric motivation and leadership
practitioner. Nah, jadi teman-teman sahabat pembelajar, bila Anda ingin tahu lebih banyak apa sih itu TML practitioner, mulai tahun ini kita memberikan pengajaran-pengajaran tentang bagaimana hidup bersumber kepada Tuhan, ya, teosentris, ya, motivasi yang teosentris itu bersumber kepada Tuhan. Nah, itu silakan nanti cari tahu lebih banyak, boleh menghubungi saya atau menghubungi Mas Danang, ya. Itu nanti mulai bulan Maret kita ada kelas-kelas yang kita bisa ikuti. Nah, tadi resolusi itu, ya saya nggak perlu tulis resolusi-resolusi baru lagi, nggak perlu banyak resolusi itu. Karena apa? Semakin banyak resolusi yang Anda tuliskan, semakin frustasi nanti Anda, karena semakin banyak yang tidak tercapai. Jadi cukup tulis resolusi itu 2, misalnya 1 atau 2, tetapi itu yang benar-benar akan mengubah identitas kita. Mengubah identitas kita. Itu sungguh-sungguh yang mengubah perilaku kita. Karena apa? Ada di kedalaman nomor 1 tadi. Bukan hasil yang kita mau capai, prosesnya itu nanti otomatis jalan sendiri, tetapi ketika kita mengubah identitas kita, itu semuanya tentu akan kita bisa jalani dengan mudah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan dengan tanya jawab, ya, silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Stefanus atas pemaparannya. Ini menarik sekali, yaitu tentang 3 lapisan dalam perubahan perilaku. Yang pertama ada dari identitas, kemudian proses, dan yang terakhir adalah hasil. Nah, di sini kami sudah menerima beberapa pertanyaan ini, Pak. Boleh saya bacakan ya, Pak? Ya, silakan. Yang pertama dari Pak Ardian. Selamat siang Pak Danang dan Pak Stefanus. Bagaimana tips membentuk identitas sebagai awal perubahan kita tanpa membuat pikiran kita terbebani dan enjoy dengan perubahan tersebut? Ya, mungkin boleh dijawab terlebih dahulu oleh Pak Stefanus. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Pak siapa tadi? Ardian. Mas Ardian, tadi sudah saya sampaikan bagaimana sih mengubah identitas itu tadi, ya. Itu tadi salah satunya. Anda ingin menjadi seperti apa sih gitu? Itu harus ditetapkan dari awal. Lalu bagaimana katanya supaya nggak membuat pikiran kita terbebani? Ya, tergantung. Itu masalah cuma mengendalikan pikiran saja kan ya. Identitas itu mengendalikan pikiran. Sama seperti kita, Mas Ardian ini misalnya identitasnya jelas nggak? Mohon maaf, ya kan? Kalau kita jelas misalnya, kita ini adalah seorang pria. Identitas itu, Mas. Nggak perlu kita dibebani, aduh kalau saya seorang pria, saya harus ini itu ya. Tidak. Karena kita sudah tahu bahwa kita identitasnya seorang pria, maka apa yang dilakukan seorang pria? Gitu kan? Apa yang tidak dilakukan seorang pria? Itu tidak perlu kita pikirkan. Ya, pasti itu sudah menjadi diri kita sendiri gitu. Makanya bagi orang-orang yang misalnya identitasnya dia sendiri belum jelas identitasnya, makanya bisa terombang-ambing antara menjadi pria atau menjadi wanita gitu. Itu identitas ya. Kalau kita sudah menetapkan bahwa identitas kita itu seperti demikian, maka saya yakin kita nggak akan membuat kita terbebani. Gitu, Mas. Terima kasih. Mungkin Pak Danang mau menambahkan. Oh, saya menyapa dulu saja ya, Cud Fitria, ada Pak Amir Manurung, ini juga dia punya identitas, dia mengajar sebagai Pathfinder, Director Certificate ya. Nah, itu lalu banyak sekali yang bisa dikerjakan. Ada Ibu Rere Revita ya, selain analisis fingerprint, sekarang, nah ini saya senang contoh resolusi Ibu Rere ini, misalnya saya harus banyak bicara, hanya banyak aktif. Setelah Pak Stef ini saya tanya, siapa yang mau? Saya siap sekarang. Nah, lalu ada Ibu Yuni juga, saya juga siap. Nah, lalu ini ada keponakan saya ini yang di bidang musik, Nicole ini di sini ada, itu saya tanggal 27 Januari. Jadi
1 bulan udah penuh Pak, jadi enak saya ya, saya cuma membuka 1 tab Indonesia Belajar udah penuh sampai bulan Januari udah penuh. Nah ini termasuk salah satu itu ya, Coach Fitri ya. Ada Pak Agus Wibowo. Nah ini kapan Pak Agus ini ya, termasuk Bu Niswati ya, kapan boleh sharing untuk Indonesia Belajar ya. Ini termasuk resolusi ya. Kita mencoba berani ya. Kalau kita jangan menuju sempurna dulu, nggak ada orang sempurna. Nanti nggak mulai-mulai ya Pak Stef ya. Iya, Kita betul, semua betul. punya kekurangan, jadi maju aja. Nanti dalam diskusi ini kan kita bisa saling mengisi ya. Betul, betul. Lalu ada Mas Nuprisal dari Jambi ya, Mas Nuprisal ya, siap-siap lagi ya. Kemarin udah lama itu istirahat dan mengerjakan tugas, mungkin ini masih agak longgar-longgar, nanti bisa ngisi. Mas Fitra, lalu Nopen, lalu Triuni Susilowati, Ibu Ardiandio. Nah ini juga Pak Agus Ciawono ini udah siap ini. Beliau kayaknya awal Februari. Nah kan saya udah masuk Februari kan, enak ya Pak Stef. Luar biasa Pak Agus, terima kasih udah hadir ini. Terus misalnya Ibu Ramadian dari Daniar dari PA TAIS. Nah ini contoh-contoh yang sederhana tapi nyata, saya melihat sendiri, sehingga sudah sampai Februari ini boleh dikatakan Indonesia Belajar full dengan teman-teman kita Pak Stef. Silahkan Coach Fitri ya, lanjut. Ya, baik, terima kasih Pak Danang dan Pak Stefanus. Ini sangat mencerahkan sekali jawabannya ya Pak tentang beban pikiran. Nah, ini kita ada pertanyaan lagi nih Pak dari Ibu Fitra. Selamat siang Pak, izin bertanya, saat melakukan perubahan tidak jarang kita menghadapi orang-orang yang memberikan komentar atas perubahan kita. Seakan-akan kita tidak pantas untuk menjadi lebih baik. Bagaimana cara mempertahankan perubahan dengan gangguan-gangguan seperti hal tersebut? Nah, mungkin boleh ini kami persilahkan Pak Danang atau Pak Stefanus menjawab terlebih dahulu. Silakan Pak. Saya dulu ya, pendek silakan. ya. Silakan Pak. What you think about yourself is more important than others think about you. Apa yang kau pikir tentang diri Anda jauh lebih penting daripada orang lain pikir tentang Anda. Saya nggak bosan-bosannya ngasih contoh diri saya sendiri. Buku ini ya, waktu saya ajukan tuh cara bodoh berjualan, ini yang namanya yang punya kuasa di istilahnya general manajernya itu bilang, buku apa cara bodoh itu? Tapi saya bilang, ya udah biarin ya. Mbok kayak bukunya Tung Desem yang berapa kali lipat. Saya udah pokoknya ini aja coba. Tapi begitu buku ini langsung 3 bulan habis, langsung kita ulang 5 kali dalam 1,5 tahun, bestseller, ya menjadi masterpiece dari buku-buku saya. Lalu akhirnya dia menerbitkan ini. Buku ketiga sudah ada, sebentar lagi Februari paling lambat akan muncul buku yang keempat, 50 keajaiban dan solusinya. Nah sesudah itu akan muncul 77 keajaiban kehidupan. Nah ini jadi jangan takut orang lain ngomong apa, karena yang lebih tahu tentang diri kita adalah diri kita sendiri. Tentu saja kita juga enggak mengandalkan diri, tapi kita juga berserah, percaya ya pada Allah ya, teosentrik ya, Tuhan nanti akan merestui dan akan mengabulkan doa kita. Selagi kita serahkan, andalkan dan percaya pada Allah, pada Tuhan kita. Begitu kan ya Pak Stef ya? Iya, iya. Terima kasih Mas Danang. Ya, terima kasih Bu Fitra. Mungkin saya tambahkan sedikit dari Pak Danang itu ya, betul Bu, pasti yang namanya perubahan. Ya, perubahan itu pasti banyak sekali tantangannya. Tantangan itu dari mana aja datangnya bisa, ya. Dari orang-orang sekitar kita biasanya juga memang mengganggu tuh kita punya ya keinginan, tekad, atau dari kita sendiri atau dari lingkungan. Nah, makanya kalau kita masih menetapkan sebuah perubahan, kita akan mudah terombang-ambing, akan mudah kembali kepada kebiasaan yang lama. Karena apa? Karena tekad kita hanya mengubah kebiasaan, gitu kan? Contoh misalnya, wah saya ingin mengurangi berat badan tadi kan, karena hanya ingin hasilnya mengurangi berat badan. Tapi ketika misalnya diajak teman, yuk makan yuk ke sana yuk, enggak, gue lagi diet gitu kan, alah lu diet lu, gue bayarin deh, mikir juga ya, lumayan nih makan gratis nih. Nah, itu berubah karena apa? Belum dari identitas, belum dari identitas. Jadi kalau kita sudah
ada di tahap identitas, lingkungan mau ngomong seperti apapun itu tidak akan mengubah kita. Misalnya tadi diajak makan, oke, ikut makan, dibayarin, oke dibayarin. Tetapi pada saat makan, itu identitas kita tidak berubah. Kita makan secukupnya, meskipun kita diajak ke tempat yang makanan yang all you can eat gitu kan, banyak ya. Kalau biasanya orang-orang makan di tempat all you can eat itu makannya udah nggak kira-kira. Ya kayak buto ijo gitu kan, yang biasanya kita makan piring 2 piring itu bisa 5 piring loh ya. Gara-gara apa? Nggak mau rugi. Makan sepuasnya nggak mau rugi. Nah, tapi kalau kita identitas kita sudah jelas, itu saya tidak terganggu tuh dengan hal-hal yang demikian, meskipun di tempat yang all you can eat itu makannya secukupnya. Nah, karena identitas kita jelas gitu. Nah, seperti Mas Danang itu ya. Mas Danang tuh identitasnya jelas. Kalau orang misalnya resolusinya, saya ingin menulis buku, ingin doang, itu hasilnya, ya mungkin setahun 2 tahun nggak jelas, nggak selesai. Yang perlu apa? Yang perlu adalah mengubah identitas. Mas Danang jelas, pasti dia sudah mengikrarkan diri, identitasnya jelas. Saya seorang penulis, gitu kan ya Mas ya? Saya seorang penulis, sehingga apa? Sehingga tiap hari beliau pasti menulis. Karena sebagai seorang penulis, nulis buku itu bukan tiba-tiba, oh saya pengen nulis buku, duduk 3 bulan nggak ngapa-ngapain nulis buku, nggak bakalan jadi Mas, betul Mas? Ya, menulis buku itu setiap hari. Karena apa? Sebagai seorang penulis, nulis artikel mungkin 1 halaman, mungkin cuma 1 kalimat. Nah, itulah yang menjadi buku. Sebagai seorang penulis yang produktif, lihat luar biasa Mas Danang itu, bukunya terbit terus. Saya aja karena identitas belum jelas. Saya baru menulis 1 buku. Tapi karena itu saya sadari bahwa identitas saya belum saya jelas sebagai seorang penulis. Kalau identitas kita sudah jelas, saya adalah seorang penulis, maka kita pasti produktif. Setiap hari apa yang kita lihat pasti kita tulis. Apa yang kita pikirkan pasti kita tulis. Nah, jelas. Jadi yang penting identitas dan jelas menciptakan lingkungan. Nah, Bu Fitra, kalau misalnya lingkungan kita tidak mendukung sebuah identitas kita yang baru, ya kita ciptakan. Kita sengaja menciptakan sebuah lingkungan. Kalau misalnya teman-teman tadi ya, teman-teman yang nggak mendukung, kalau kita bergaul dengan mereka terus, ya kita nggak akan bisa berubah. Ya kita batasi misalnya. Kalau memang perlu kita membatasi bergaul dengan sebuah komunitas yang tidak mendukung identitas kita yang baru. Contoh ya, contoh. Kalau tadi misalnya sudah saya kasih contoh, kita mau menjadi seorang muslimah yang taat, yang takwa, beribadah gitu kan. Tetapi kita bergaulnya dengan mereka semua yang muslimah atau muslim yang tidak menjalankan ibadah dengan baik ya. Ya, bukannya kita menjauhi, tetapi kita menciptakan sebuah lingkungan yang supaya mendukung kita gitu. Jadi temukanlah komunitas-komunitas baru, teman-teman baru yang bisa mendukung ya, mendukung kita ke arah yang lebih baik dengan identitas yang baru. Begitu Bu Fitra. Terima kasih. Ya, untuk Ibu Fitra semoga tercerahkan jawaban dari Pak Danang dan Pak Stefanus ya Bu ya. Nah baik Pak, ini ada pertanyaan terakhir dari Bapak Nopen. Bicara tentang resolusi hidup, bagaimana menurut para coach tentang resolusi yang direncanakan versus resolusi yang ngeflow aja atau ngalir aja, mengikuti aliran hidup mungkin ya di sini, ya, atau jalani aja semuanya. Ya, silahkan mungkin boleh dijawab terlebih dahulu oleh Pak Stefanus. Silahkan Pak. Iya, terima kasih Mas Noven, pertanyaannya ya. Wah, luar biasa ini. Ini bagaimana sih dengan orang yang ngeflow itu? Ngeflow itu apa sih gitu kan ya? Ngeflow itu kan ya kita terjemahkanlah mengalir lah ya. Apa aja lah, nggak usah muluk-muluk gitu kan ya. Banyak orang yang mengikuti sebuah peribahasa yang salah. Ya, hidup seperti air yang mengalir aja, hati-hati karena air mengalirnya selalu ke bawah.
dan ujung-ujungnya berujung di kali ya atau di laut. Jadi kalau lu ngeflow aja, hidup lu lama-lama ke laut. Gitu aja jawabannya ya. Terima kasih. Mas Adang silakan nambahkan. Saya sebagai contoh tadi memang menguatkan apa yang disampaikan Pak Stef. Saya ditawarin menjadi kepala sekolah SMA. Ya Pak Stef, nggak mungkin orang ditawarin, kamu jadi kepala sekolah. Pasti dia akan melihat, oh dia punya latar belakang, punya gelar sarjana pendidikan, memang pantas. Lalu pernah mengajar, menjadi guru 10 tahun, pernah menjadi dosen 2 tahun, bisa berbahasa Inggris, bisa bicara di depan umum, lalu pergaulannya luas, sehingga bisa membuat nanti sekolah itu maju dan berkembang. Jadi kita harus justru istilah Pak Stef menciptakan dulu apa-apa kita kumpulkan. Ya paling sederhana misalnya, saya lihat tadi keponakan saya, wah Pak D sudah pernah ke Paris ya, enak ya, sudah pernah ke Italia, enak ya. Mana mungkin saya dikirim ke Italia, ke Perancis kalau saya nggak bisa bahasa Inggris. Jadi sebelum dikirim, ya saya belajar bahasa Inggris. Lalu keponakan saya bertanya, gimana ya, ini Nicola dari sini ya, gimana yang baik kalau tingkat Asia selain bahasa Inggris, bahasa Mandarin, kalau tingkat dunia bahasa Perancis. Contohnya siapa? Karena si Nicola ini suka musik, ya contohnya Anggun C. Sasmi. Meskipun dia Muslim, dia diundang Paus untuk menyanyi Malam Kudus di Italia. Nah, karena apa? Dia bisa bahasa Perancis, bisa bahasa Inggris. Nah, Perancis ini lebih romantis, lebih menarik, makanya dia bisa mendunia. Jadi sebetulnya sebelum kita kemana-mana, kita harus tadi Pak Stef tadi, identitas itu kita tentukan. Dengan begitu orang akan cari. Saya diundang menjadi pendongeng, meskipun selain penulis mendongeng, dari Sabang sampai Merauke, dulu waktu kecil nggak nyangka, menyanyi dari Sabang sampai Merauke itu bayangan. Tapi hanya dengan mendongeng, saya sudah sampai dari titik 0 km paling barat di Sabang, titik 0 paling kilometer di Indonesia Timur. Nah itu namanya multiple intelligences, bahwa kita itu bisa saja mempunyai kecerdasan yang bermacam-macam. Bukan berarti ngeflow, karena apa? Karena saya mempersiapkan diri juga dari pendongeng. Contohnya kemarin dengan teman-teman CTM ada Pak Stef ini sebagai saksinya. Sekarang kalau kita jadi leader itu salah satunya harus bisa bercerita, mendongeng seperti Pak Danang. Nah begitu ditanya gimana caranya saya minta belajar dari Pak Danang, langsung saya kirim materi saya ini. Nah, sehingga banyak yang terima kasih. Jadi setiap kali ada orang minta tolong, apalagi minta seminar, kita siap. Sehingga ini bukan seolah-olah ngeflow ya Pak, tapi karena udah siap, udah mantap, udah matang, sehingga bahkan membantu orang yang pengen maju sekaligus. Seperti Indonesia Belajar ini, selalu kita siapkan bahan-bahan yang bukan hanya kalangan kita, tapi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Begitu, Cut Fitria, Mas Nopen, terima kasih. Terima kasih Mas Adang, luar biasa. Cut Fitria. Ya, baik, terima kasih Pak Danang dan Pak Stefanus. Nah, pertanyaan tadi sekaligus menutup berlangsungnya diskusi tanya jawab pada kesempatan seminar online hari ini. Kami persilakan kepada narasumber untuk memberikan closing statement. Mungkin boleh dimulai dari Pak Stefanus, kemudian Pak Danang. Silakan Pak. Ya, sahabat pembelajar, ya penutup terakhir singkat saja. Temukan tujuan hidup Anda, tentukan identitas Anda. Terima kasih. Baik, Sudah menemukan identitas dan identitas tadi Pak itu, Stef. Dream it, mimpikan. Wah, saya akan menjadi penulis terkenal, saya akan menjadi pendongeng terkenal. Believe it, percayalah bahwa Tuhan akan memampukan kita. Ya. Lalu see it, imajinasikan, ya, Anda bisa membantu banyak orang, bahkan mungkin mendapatkan finansial. Ya, pray it, tadi Pak sampaikan doa, ya, biar Allah itu merestui, ya, bisa terkabul. Lalu plan it tentu saja perlu direncanakan, lalu work it dikerjakan, dan sesudah menikmati itu kita tinggal menikmati, enjoy. Seperti saya bisa membantu berbagi dengan Pak Stef di sini karena punya sesuatu yang mau dibagi. Bagaimana membagi sesuatu kalau nggak punya? Maka kita harus berusaha, berdoa, menemukan identitas, dan akhirnya kita bisa berbagi. Terima kasih, salam datang untuk menang. Terima kasih Pak Stef. Silakan. Terima kasih Pak Danang dan Pak Stefanus atas pencerahannya siang hari ini.
Kami ucapkan terima kasih juga kepada sahabat pembelajar yang sudah bergabung di seminar online Indonesia Belajar. Semoga tahun 2022 ini kita bisa sama-sama mewujudkan resolusi kita dan dapat juga menjadi pribadi yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Saya ingin ingatkan kembali kepada sahabat pembelajar yang belum like, comment, subscribe, dan share channel YouTube Indonesia Belajar. Yuk segera di like, comment, share. Nah, demikian pelaksanaan seminar online siang hari ini. Saya Cut Fitria, mohon izin pamit undur diri dari sahabat pembelajar semuanya. Tetap semangat, jaga kebersihan, dan patuhi protokol kesehatan. Kita kembali lagi berjumpa di seminar online lainnya. Selamat siang dan semangat pagi.